Shalom, selamat malam, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kebaikan, Allah yang luar biasa, yang patut dipuji disembah. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati hari ini dengan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-48. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 48 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak akan hanya mendengar, tapi akan mengalami sendiri secara pribadi janji, kuasa, dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pasal ini kita membaca kata-kata Sion sebanyak 3 kali. Kata Sion tertulis lebih dari 150 kali di dalam Alkitab. Tentu kita berpikir dan bertanya, apa sebenarnya maksud dari Sion? Sion tidak lain adalah Yerusalem. Kalau kita ke Israel dan pergi ke Yerusalem, kita akan melihat suatu area yang disebut dengan Old City atau kota tua. Kota ini dikelilingi oleh tembok atau benteng dan mempunyai 8 gerbang. Sejarah pembangunannya sudah tercatat begitu lama. Yerusalem atau Sion di masa lampau selalu menjadi sasaran target musuh, menjadi tempat konflik dan peperangan. Nehemia pernah memperbaiki kembali tembok Yerusalem yang rusak setelah ia kembali dari pembuangan di Babel. Walaupun secara parsial makna dari Sion berhubungan dengan Yerusalem secara fisik, tapi Sion yang sesungguhnya berbicara tentang kota yang kudus, yaitu sorga yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Dalam Wahyu kita dapat membaca Sion sebagai Yerusalem baru, kota kediaman kita yang abadi, di mana kita semua sedang menuju. Kita akan berfokus kepada ayat yang ke-9, saudara. Di sini tertulis, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Berbagai kota di masa lalu sudah punah dan hilang dari peta. Sebagian hanya tinggal puing-puing saja. Tapi Yerusalem secara lahiriah masih ada sampai hari ini. Dan itu disebabkan karena janji Tuhan. Yerusalem sebenarnya adalah sebuah kota yang dengan mudah dapat dihancurkan dan dilenyapkan. Tapi keberadaannya sampai hari ini merupakan pengingat bagi kita bahwa janji Tuhan tidak berubah. Dan dengan demikian janji Tuhan pun pasti bahwa Yerusalem yang baru itu akan kita masuki suatu saat nanti dalam kekekalan. Konteks ayat dalam pasal ini menunjukkan kekaguman karena karya pertolongan Tuhan atas Sion. Apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, Tuhan nyatakan juga di konteks masa itu. Dan itu menimbulkan hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan. Kita perhatikan saudara dalam ayat 9 ini, dikatakan, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Ayat ini sungguh luar biasa dan mempunyai makna yang begitu dalam untuk kita masing-masing secara pribadi. Ada beberapa makna dari ayat ini untuk kita. Yang pertama adalah, seperti yang telah kita dengar tentang keajaiban dan pertolongan Tuhan yang dilakukannya di masa lalu, begitu juga yang akan kita lihat
dan alami dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi di masa kini dan nanti. Ada hal-hal ajaib, mujizat dan kebaikan Tuhan yang kita dengar dari kesaksian orang lain. Kita juga mendengar atau membaca bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi umatnya yang tercatat dalam Alkitab. Apa yang kita dengar itu, saudara, juga akan kita alami sendiri secara pribadi oleh kemurahan Tuhan. Yang kedua, seperti yang telah kita dengar tentang janji dan firman Tuhan, demikian juga kita akan melihat manifestasi dari janji dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Janji dan firman Tuhan yang kita dengar tentang kuasa, kasih dan kebaikan-Nya bukanlah janji-janji yang kosong. Firman-Nya ya dan amin. Janjinya itu pasti. Karena itu apa yang sudah kita dengar, kita yakini pasti akan kita lihat dan alami secara pribadi dalam hidup kita. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Apa yang Ayub dengar, Ayub alami, Ayub lihat sendiri. Kita percaya apa yang kita dengar tentang keajaiban dan kebaikan Tuhan akan kita lihat dan alami sendiri dalam kehidupan kita. Secara pribadi, kita akan mengalami Tuhan dalam hidup ini. Saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat dan mengalami secara pribadi akan kasih, kuasa dan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga bukan lagi kita hanya mendengar, tapi kita sungguh-sungguh melihat dan mengalaminya. Dan kita akan mengerti betapa ajaib, betapa baik dan betapa kasihnya Tuhan itu bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami menyadari bahwa apa yang kami dengar tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di masa lalu akan kami alami juga dalam kehidupan kami di masa kini dan di masa datang. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam hidup kami. Apa yang kami dengar tentang janji firman-Mu juga akan kami alami secara pribadi. Kami akan semakin mengenal Tuhan karena kami memiliki pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Engkau ajaib dalam segala karya-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Manifestasi dari keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi dan sertai kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar. Bagi yang sedang terikat dengan dosa, kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan Tuhan menuntun selalu, agar mereka hidup dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan melawat dengan rahmat dan kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di mana saja berada di seluruh dunia ini, agar Tuhan senantiasa memberkati. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!